Halo guys, kembali lagi bersama Admin di sini. Kali ini Admin bacain Lord of Mysterious. Menyakitkan, sungguh menyakitkan. Kepalaku sakit sekali. Dunia mimpi yang mencolok dan mempesona yang dipenuhi gumaman langsung hancur. Jo Mingrui yang tertidur lelap merasakan sakit berdenyut yang tidak normal di kepalanya. Seolah-olah seseorang telah dengan kejam mencambuknya dengan tongkat berulang kali. Tidak, itu lebih seperti benda tajam yang menembus pelipisnya diikuti dengan putaran. Aduh, parangan Jo Mingrui mencoba terbalik melihat ke atas dan duduk. Tetapi seolah-olah tubuhnya memberontak terhadapnya. Anggota tubuhnya menolak untuk bergerak, membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak berdaya. Dilihat dari tampilannya, aku rasa aku belum cukup bangun. Ini pasti mimpi. Siapa bilang saat berikutnya aku mungkin percaya aku sudah bangun hanya untuk menyadari bahwa aku masih tertidur lelap. Jo Mingrui yang tidak asing dengan pengalaman membingungkan seperti itu kesulitan berkonsentrasi. Dia harus melepaskan diri dari bayang-bayang yang melumpuhkan dan kabut yang mengaburkan pikirannya. Namun bahkan saat dia mencoba memfokuskan keinginannya, rasanya sama saja seperti gumpalan kabut yang ada pada suatu saat dan hilang pada saat berikutnya. Pikirannya menolak untuk dikendalikan atau diperiksa. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, fokusnya terus hilang ketika gagasan dan gambaran acak muncul tanpa diminta. Mengapa aku tiba-tiba merasakan sakit kepala yang menyiksa di tengah malam? Dan itu sungguh menyakitkan. Mungkinkah itu sesuatu seperti pendarahan otak? Jangan bilang aku telah mati muda. Aku harus bangun sekarang. Tapi kenapa rasanya tidak sesakit sebelumnya? Tapi kenapa masih terasa seperti ada pisau tumpul yang mengiris otakku? Dari kelihatannya aku tidak akan bisa terus tidur lagi. Bagaimana caranya agar aku bisa masuk kerja besok? Kenapa aku masih memikirkan pekerjaan? Ini benar-benar sakit kepala. Tentu saja aku harus mengambil cuti. Aku tidak perlu khawatir dengan omelan manajerku. Kalau begitu sepertinya tidak terlalu buruk. Aku bisa punya waktu luang untuk diriku sendiri. Rasa sakit yang berdenyut membanjiri Jo Mingrui, memungkinkan dia perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan manteri hingga dia akhirnya bisa menggerakkan punggungnya dan membuka matanya. Dia akhirnya terbebas dari lamunannya. Penglihatannya mulai kabur sebelum tertutupi oleh warna merah samar yang bisa dilihatnya hanyalah meja belajar yang terbuat dari kayu kekar di depannya. Tepat di tengahnya ada buku catatan terbuka dengan halaman kuning kasar. Judulnya ditulis dengan menarik dengan huruf hitam pekat yang aneh. Di sebelah kiri buku catatan ada setumpuk buku yang tertata rapi, berjumlah sekitar 8. Dinding di sebelah kanannya dipenuhi pipa-pipa berwarna putih keabu-abuan dengan lampu dinding yang terhubung dengannya. Lampu itu memiliki gaya klasik barat, ukurannya kira-kira setengah kepala orang dewasa dengan lapisan dalam dari kaca transparan, dan bagian luarnya dilapisi logam hitam. Secara diagonal di bawah lampu ada botol tinta hitam yang diselimuti cahaya merah pucat. Permukaan timbul membentuk pola meleset buram. Di depan botol tinta dan di sebelah kanan buku catatan terdapat pena berwarna gelap dengan badan melingkar penuh. Ujungnya berkilauan dengan kilatan samar sementara tutupnya terletak tepat di samping pistol kuningan. Sebuah senjata, sebuah pistol. Jo Mingrui benar-benar terkejut. Hal-hal yang ada di hadapannya adalah sesuatu yang asing baginya. Itu tidak tampak seperti kamarnya. Sambil merasa kaget dan bingung, dia menemukan bahwa meja, buku catatan, botol tinta, dan pistol akibat cahaya yang bersinar dari jendela.